Halo, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika untuk SMA kelas 11. Kali ini kita masih membahas gelombang mekanik KD 3.8 dan ini adalah video pembelajaran bagian keempat B. Cakupan materi yang akan dibahas pada bagian ini meliputi gelombang berdiri ujung bebas dan ujung terikat, serta bagaimana rumusan persamaan simpangannya. Siswa sekalian, kita perlu mengingat kembali beberapa hal tentang materi yang telah kita bahas pada bagian 4A. Masih ingatkah kalian dengan definisi gelombang berdiri? Apa perbedaan gelombang berdiri dengan gelombang berjalan? Apa yang dimaksud simpul dan perut gelombang? Bagaimana bentuk satu gelombang pada gelombang berdiri? Dan berapa jarak simpul dan perut yang saling berdekatan? Jika Anda ingin membahas kembali topik-topik ini, silakan kunjungi video pembelajaran bagian 4A. Bagian ini penting untuk dikuasai sebelum lanjut pada materi ke-4B. Gelombang berdiri adalah gelombang yang merupakan perpaduan gelombang datang dan gelombang pantul dalam medium yang sama. Perbedaannya dengan gelombang berjalan adalah salah satunya gelombang berjalan semua titik dapat mencapai simpangan maksimum dan juga dapat berada pada titik seimbang. Sementara pada gelombang berdiri atau juga disebut gelombang stasioner, hanya titik-titik tertentu yang bisa mencapai simpangan maksimum dan titik tertentu pula yang tidak bergerak atau selalu berada pada titik seimbang. Titik yang selalu berada pada titik seimbang itulah yang disebut dengan simpul, dan perut gelombang adalah bagian gelombang yang bisa mencapai simpangan maksimum. Sementara satu gelombangnya bisa terdiri dari 3 simpul dan 2 perut atau 3 perut dan 2 simpul. Jarak simpul dan perut yang saling berdekatan adalah 1/4 lambda. Nah, pemahaman itu penting untuk kita pakai mengerti bagian 4B ini. Gelombang berdiri ada 2 macam, yaitu gelombang stasioner pada tali ujung bebas dan gelombang stasioner tali ujung terikat. Nah, bagaimana perbedaan keduanya? Kedua kasus ini terjadi misalnya dalam medium tali, namun yang membedakannya adalah bagaimana ujung tali memantulkan gelombang. Animasi berikut memperlihatkan kepada kita bagaimana ujung tali yang terikat dan ujung tali yang bebas bergerak memantulkan gelombang. Perhatikan animasinya. Bagian atas adalah tali ujung terikat dan bagian bawah adalah tali ujung bebas. Perhatikan sekali lagi. Bagian hitam merupakan bagian yang tidak bisa bergerak, ya, sedangkan ujung tali yang berada pada tiang bagian bawah dapat bergerak. Mari kita melihat perbedaannya. Ujung terikat dan ujung bebas. Gelombang pantul pada ujung terikat mempunyai fase yang berlawanan dengan gelombang datang. Sedangkan pada ujung bebas, gelombang pantulnya sefase dengan gelombang datang. Maksudnya adalah pada ujung terikat, jika gelombang datang berbentuk bukit gelombang, maka dia akan dipantulkan menjadi lembah gelombang berlawanan fase. Sedangkan pada ujung bebas, jika gelombang datang berbentuk bukit gelombang, maka akan dipantulkan juga dengan bukit gelombang sefase. Kemudian perbedaan lain, pada gelombang stasioner ujung terikat, pada bidang pantul karena tidak bisa bergerak, selalu terbentuk simpul. Sedangkan pada gelombang stasioner ujung bebas, pada bidang pantul selalu terbentuk perut. Jadi perbedaannya, ujung terikat, gelombang pantul, dan gelombang datang berlawanan fase, kemudian di bidang pantul terbentuk simpul. Ujung bebas, gelombang pantul, gelombang datang sefase,
dan pada bidang pantul terbentuk perut. Itu adalah dua hal penting yang perlu dipahami sejauh ini. Selanjutnya, bagaimana posisi simpul dan perutnya? Kita mulai dari gelombang sesuner ujung terikat. Sekali lagi, pada bidang pantul, kita mulai dengan simpul. Ini simpul ke-0, simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga. Ini perut pertama, perut kedua, perut ketiga, dan seterusnya kalau gelombangnya masih panjang. Ini jaraknya dari bidang pantul adalah 0, 1/4 lambda, 2/4 lambda. Jadi ingat, ini diukur dari bidang pantul. Jadi dari sini ke sini 2/4 lambda, 3/4 lambda, 4/4, 5/4, 6/4, dan seterusnya. Jadi sekarang, jika X adalah jarak simpul atau perut dari bidang pantul, maka jarak simpul bisa memiliki nilai 0, 2/4, 4/4 lambda, 6/4 lambda, dan seterusnya. Atau dikatakan merupakan kelipatan genap dari 1/4 lambda. Deretnya adalah deret 2N, di mana N adalah nomor simpul atau nomor perut. Kemudian perut, jaraknya 1/4 lambda, 3/4 lambda, dan seterusnya, merupakan kelipatan ganjil. 1, 3, 5, 7 adalah kelipatan ganjil dikali 1/4 lambda. Deretnya adalah 2N kurang 1, 1/4 lambda. Contohnya misalnya jarak perut kedua, berarti N-nya adalah 2. Jadi kita menggunakan deret ganjil. 2N kurang 1, 1/4 lambda. Jadi 2 kali 2, 4, kurang 1, 3. 3 kali 1/4, 3/4 lambda. Lalu bagaimana posisi simpul dan perut pada ujung bebas? Pada ujung bebas, pada gelombang stasioner ujung bebas, pada bagian pantul digambar perut terlebih dahulu. Ini simpul pertama, dan ini nomor perut. Ini jaraknya 0, karena berada di bidang pantul, 1/4 lambda, dan seterusnya. Sekarang bagaimana jaraknya? X adalah jarak simpul atau jarak perut dari bidang pantul, maka jarak simpul adalah 1357 kali 1/4 lambda, atau kelipatan ganjil dari 1/4 lambda. Jarak perutnya adalah 2468 atau kelipatan genap dari 1/4 lambda. Deretnya 2N. Jadi, simpul dan perut gelombang sesuner ujung bebas dan ujung terikat saling berkebalikan. Sekarang kita membahas bagaimana persamaan simpangan. Pada ujung terikat, gelombang pantul berlawanan fase dengan gelombang datang. Dan pada ujung bebas, gelombang pantul sefase dengan gelombang datang. Sekarang, persamaan gelombang datang adalah Y1 sama dengan A sin Kx kurang omega T. Demikian juga pada ujung bebas, persamaan gelombang datangnya sama. Persamaan gelombang pantul, pada ujung terikat dia berlawanan fase. Jadi Y2 min A sin min Kx min omega T. Min A karena berlawanan fase, min Kx karena berlawanan arah gerak. Kemudian min dikasih keluar, min Kx plus omega T. Selanjutnya sinus minus adalah min sin. Sehingga min dengan min habis, A sin Kx plus omega T. Untuk ujung bebas, gelombang pantulnya A sin min Kx min omega T. Tetap sama-sama positif A karena sefase, min Kx karena berlawanan arah gerak. Kemudian gelombang stasionernya adalah jumlah dari Y1 dan Y2.
Sehingga dapat Y sama dengan A sin KX min omega T plus A sin KX plus omega T. Kita keluarkan A, diperoleh A dalam kurung sin KX min omega T plus sin KX plus omega T. Kita gunakan persamaan sin P tambah sin Q, 2 sin 1/2 P tambah Q cos 1/2 P kurang Q. P adalah KX min omega T, Q adalah KX plus omega T. Sehingga diperoleh Y sama dengan A 2 sin 1/2 2 KX cos 1/2 2 omega T. Jadi simpangan adalah 2A sin KX cos omega T, di mana bagian depan 2A sin KX disebut amplitudo resultan atau amplitudo gelombang stasioner. Sekarang pada ujung bebas, penjumlahan Y1 tambah Y2, demikian. Kemudian A dikeluarkan, lalu kita menjumlahkan dengan menggunakan sin P tambah sin Q juga, diperoleh A 2 sin 1/2 min 2 omega T. Min 2 omega T karena KX ditambah min KX habis. Min omega T tambah min omega T, min 2 omega T. Pada bagian P minus Q, KX kurang min KX adalah 2 KX. Dan min omega T kurang min omega T habis. Sehingga diperoleh cos setengah 2 KX. Selanjutnya, didapatkan 2A 1/2 dengan 2 habis, cos KX sin min omega T. Jadi bagian KX-nya dibawa ke depan. Selanjutnya, tanda negatif pada sinus dikeluarkan. Dan karena amplitudo selalu positif, maka tanda negatif menjadi tidak perlu lagi ditulis. Sehingga persamaan akhir gelombang stasioner ujung bebas adalah 2A cos KX sin omega T, di mana amplitudo resultannya 2A cos KX. Jadi perbedaannya dengan ujung terikat hanya pada posisi sinus dan kosinusnya saja. Sekarang kita ke kesimpulan. Kesimpulan pertama, ujung terikat gelombang pantul berlawanan fase dengan gelombang datang. Ujung bebas gelombang pantul sefase dengan gelombang datang. Kemudian pada ujung terikat selalu terbentuk simpul pada bidang pantul. Dan ujung bebas selalu terbentuk perut di bidang pantul. Ujung terikat letak simpul adalah kelipatan genap dari 1/4 lambda. Sedangkan pada ujung bebas letak simpul merupakan kelipatan ganjil dari 1/4 lambda. Letak perut pada ujung terikat adalah kelipatan ganjil 1/4 lambda. Letak perut ujung bebas kelipatan genap 1/4 lambda. Persamaan simpangan ujung terikat 2A sin KX cos omega T. Amplitudo resultannya 2A sin KX. Dan ujung bebas san simpangannya 2A cos KX sin omega T. Dan amplitudo resultannya 2A cos KX. Ya. Demikian kesimpulan untuk materi ini. Sekarang kita menuju ke contoh soal. Contoh soal nomor 1. Seutas kawat bergetar menurut persamaan 0,5 sin pi per 3x cos 2pi t. Semua satuan dalam MKS, tentukan cepat rambat gelombang dan jarak perut kelima dari bidang pantul. Penyelesaian, diketahui persamaan simpangan seperti ini. Kita akan menentukan V dan X5. X5 artinya jarak perut kelima dari bidang pantul. Kita tinggal membandingkan persamaan simpangan ini dengan persamaan umum 2A sin KX cos omega T diperoleh K pi per 3 omega 2pi. Sehingga V adalah omega per K. Karena V sama dengan omega per K, maka diperoleh 2pi dibagi pi per 3 adalah pi-nya habis 6 meter per sekon. Kemudian
Untuk perut kelima, cara paling mudah adalah menggambarkan. Jadi kita gambarkan dulu, ini adalah gelombang stasioner ujung terikat, jadi pada bidang pantul terbentuk simpul. Jadi kita akan menghitung sampai perut kelima. Perut kelima ditandai dengan titik merah pada gambar, dan jaraknya adalah 2/4 gelombang. Atau 9/4 gelombang dari bidang pantul. Kita tinggal menghitung panjang gelombang terlebih dahulu, K 2pi per lambda, K-nya pi per 3. Berarti lambda adalah 2pi bagi pi per 3, diperoleh 6 meter. Lambda 6 meter, berarti X-nya adalah 9/4 kali 6. 6 habis, tinggal tersisa 3 dan 2 di bawah, berarti 27/2 atau 13,5 meter. Jadi jarak perut kelima dari bidang pantul adalah 13,5 meter. Contoh soal kedua. Senar panjang 2 meter. Digetarkan dengan frekuensi 20 Hz. Ujung yang lainnya bebas ya. Kemudian terbentuk gelombang stasioner terdiri dari 6 simpul gelombang. Kita akan menentukan kecepatan gelombang dan letak simpul kedua. Oke. Jadi diketahui L 2 meter, F 20 Hz. Gelombang stasioner ujung bebas berarti perut terbentuk duluan, dan terdapat 6 simpul. Kita mulai menentukan V. Oke, kita gambar dulu. 6 simpul. Ini adalah gelombang stasioner 6 simpul. Jadi terbentuk perut dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 simpul. Panjang keseluruhannya adalah 2/3/4 lambda. Ya, mengapa 2/3/4 lambda? Dari sini ke sini 1 lambda, ini ke sini 1 lambda, berarti sudah 2 lambda, dan ini ke sini 3/4 lambda, berarti 2/3/4 lambda. Selanjutnya 2/3/4 atau 11/4, dan L-nya 2 meter, berarti lambda adalah 8/11 meter. Dengan menggunakan V lambda F, kita peroleh 8/11 kali 20, 160/11 meter per sekon. Kemudian simpul kedua berada di sini. Dari bidang pantul, berarti 3/4 lambda. Ya, jadi warna kuning adalah simpul pertama, warna merah simpul kedua. 3/4 lambda, 3/4 kali 8/11. 8 habis sisa 2, 2 kali 3, 6. 6/11 meter. Soal terakhir, 2 gelombang menjalar dalam arah berlawanan. Persamaan pertama Y1 2 sin pi per 4 X min 2T, dan gelombang kedua 2 sin pi per 4 X plus 2T. Kita disuruh menentukan persamaan gelombang stasionernya, simpangan maksimumnya, dan simpangan maksimum pada jarak 1 meter, serta letak perut ketiga dari bidang pantul. Bagian A, persamaan gelombang stasioner. Untuk ini kita hanya perlu menjumlahkan. Y gelombang stasionernya atau Y totalnya adalah Y1 tambah Y2. Dan untuk ini kita keluarkan 2, tersisa dalam kurung seperti itu. Kita gunakan rumus sin P tambah Q. Ini P, ini Q. Kita peroleh 2 sin 1/2, jadi masih ada 2 di luar, 2 dikali 2 sin 1/2, 2 pi per 4x. Dari mana dapat 2 pi per 4? Ya, karena P tambah Q, pi per 4 tambah pi per 4, 2 pi per 4. Min 2T tambah 2T 0. Kemudian P kurang Q, pi per 4 dikurang pi per 4 habis, min 2T tambah min 2T kurang 2T adalah min 4T. Diperolehlah persamaan simpangannya 4 sin pi per 4x cos min 2T. Nah, cos min 2T itu sama saja dengan cos 2T. Sehingga persamaan akhirnya adalah 4 sin pi per 4x cos 2T. Nah, kalau ada yang bertanya,
Lantas kalau sin min T, bagaimana? Sin min T adalah min sin T. Jadi harus bedakan. Jadi kalau cos min T adalah cos T, sama ya. Jadi tidak ada pengaruh minus. Tapi kalau pada sinus, sin min T, minusnya kita bawa ke depan, min sin T. Ya, jadi ini tadi yang digunakan. Sekarang kita ke bagian B, simpangan maksimum. Simpangan maksimum selalu dapat dilihat pada bagian awal, di bagian sini. Simpangan maksimum adalah 4. Kecuali kalau simpangan maksimum pada titik tertentu, kita harus mengganti X-nya. Seperti soal bagian C. Simpangan maksimum pada jarak 1 meter. Berarti kita menggunakan persamaan amplitudo resultan. 4 sin pi per 4x. X-nya diganti 1. Berarti 4 sin pi per 4. Pi per 4, 45 derajat. Sin 45 seper 2 akar 2. Berarti 4 dikali seper 2 akar 2. 2 akar 2 meter. Bagian terakhir, letak perut ketiga. K adalah pi per 4. Maka kita mendapatkan lambda 8 meter. Kemudian, untuk gelombang sesunar ujung terikat, kita hitung, berarti perut ketiga berada pada jarak, ini perut pertama, perut kedua, perut ketiga. Jarak perut ketiga dari bidang pantul adalah 5 per 4 lambda. 5 per 4 lambda dikali, jadi lambda adalah 8 meter, sehingga 5 per 4 dikali 8 adalah 10 meter. Nah, siswa sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada materi gelombang mekanik bagian 4B ini. Lewat pembelajaran ini, kita telah membahas gelombang berdiri, ujung bebas dan ujung terikat, beserta rumusan persamaan dan simpangannya. Untuk latihan, silakan mengunjungi laman latihan gg.gg latihan 4B gelombang mekanik. Terima kasih atas perhatian para siswa sekalian. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan semangat belajar. Sampai jumpa.